Dan Dadan tuh selalu punya momen paling mantap di dalam hidup gue ini. Waktu dia mau kencing. Gue pengen kencing. Gue penasaran kencingnya dari mana. Apakah benar sudah kembali? Coba perlihatkan. Anime 2024 siap mengguncang dunia. Lah, kok bisa? Katanya kalau nggak nonton animenya bisa ketinggalan hype-nya. Lah, kok bisa? Hah? Apa iya? Lah, kok bisa? Ini dia battle anime terbaik 2024 versi anime Kane. Oke nih Pak, jadi tahun kemarin kita sudah selesaikan nih Pak menonton anime kemarin. Kita sudah kasih rating mulai dari Winter 2024, Summer, Fall, Spring, Summer, Autumn nggak ada. Autumn nggak ada. Ya, intinya 1 tahun kita sudah habiskan dan sekarang kita kan biasanya kita tuh kasih rating ya. Betul. Di tiap musim. Sekarang kita kasih rating dari yang terbaik nih. Kita akan pilih 2 terbaik dari setiap musimnya. Lah, kok bisa? Ya. Lalu kita akan battlekan nih. Jadi kita akan tahu anime terbaik tahun 2024 versi anime Kane. Karena di setiap seasonnya mewakili masing-masing anime-anime yang menurut kita ada yang baiknya ya. Jadi setiap season itu mewakili ada yang cukup baik. Kita sudutkan lagi mana yang terbaik di 2024. Betul sekali. Kita akan pilih masing-masing 2 dari setiap musim. Langsung aja, kita tuh ada berbagai macam nih, berbagai macam anime. Langsung aja battle pertama. Kita akan membattlekan 2 anime. Langsung aja. Kita dapat siapa aja? Oke, ada Bleach dari Winter 2024 melawan Oshinoko dari Summer 2024. Ini 2 genre yang lumayan beda ya. Iya. Nah, saya sih sudah pasti milih Oshinoko. Lu Oshinoko? Oshinoko. Kok gue Bleach aja? Apa butuh kita call lagi buat tanggal 3? Oke, jadi seri ya. Bleach dari Fall 2024 sama Oshinoko dari Summer 2024. Betul. Udah, 2024. Berarti sekarang kita perlu tiebreaker dari Bapak penulis skenario. Silahkan Bapak Iqbal. Bleach ternyata. Bleach. Jadi Bleach sebagai pemenang pertama ya. Pemenang pertama dari dari Road to Anime terbaik 2024. Oke, nextnya kita punya siapa yang battle langsung aja. Siapa itu? Widih. Dan Dadan dari Fall 2024 melawan Kaiju nomor 8 dari Spring 2024. Berat banget sih. Kaiju nomor 8 sih oke banget sih. Kaiju nomor 8 bagus. Tapi Dadan memberikan suatu hal yang berbeda yang tidak pernah dilihat sebelumnya. Dan Dadan tuh selalu punya momen paling mantap di dalam hidup gue ini. Waktu dia mau kencing. Gue pengen kencing. Gue penasaran kencingnya dari mana. Apakah benar sudah kembali? Coba perlihatkan. Cuma emang seperti yang kita review ya, yang kita rating, Kaiju nomor 8 ini komedinya nggak berlanjut sampai akhir. Iya betul. Kalau Dadan tak kenapa masih ada komedinya sampai akhir. Kaiju nomor 8 semakin ke akhir dia semakin intens ya actionnya. Iya, semakin serius dalam action. Gue sepertinya akan memilih Dadan. Gue juga memilih Dadan. Berarti Kaiju nomor 8. Nextnya adalah Dadan sebagai kedua lolos di 2024. Nextnya kita punya siapa langsung aja. Ini dia. Menarik ini. Ini adalah Nigejouzu dari Summer 2024 melawan Kimetsu no Yaiba dari Spring 2024. Gua berada di pihak Kimetsu no Yaiba karena gue ingin melihat bapak-bapak jalan santuy lagi. Bapak-bapak Michael Jackson. Jalan 2 menit. Gue juga Kimetsu no Yaiba.
Berarti ibaratnya kalau kita nonton nih, penilaian kita kayaknya rata-rata emang yang ke action. Betul. Oke, itu dia. Berarti kita sudah punya 3 pemenang. 3 menang. Bleach, dan juga Kimetsu no Yaiba. Ini the battle terakhir. Langsung aja. Cing. Wah. Suli. Ini dia Classroom of Elite dari Winter 2024 lawan Solo Leveling. Wah, dari Winter 2024 juga. Buat saya sebagai anime yang unik ya di 2024 kemarin itu menemukan adanya di Solo Leveling. Kenapa? Karena gue melihat adanya, ya sama sih From Zero to Hero. Cuman ketika di Solo Leveling ini gue melihat adanya suatu hal yang menarik sih. Bisa dibilang game tapi nggak game, bisa dibilang isekai tapi nggak isekai gitu, tapi bisa dikatakan juga dia masuk portal iya juga, fantasi iya juga. Terus ketika lu melihat dari dari manhwanya dan juga dari animenya, ini memberikan bukan dua perspektif berbeda tapi dua jalur yang sedikit ada bedanya. Jadi ketika lu nonton di manga sama nonton di manhwa sama nonton di anime itu lu bakal dapat dua hal yang lumayan berbeda meskipun alur ceritanya tetap sama. Gua go with Solo Leveling. Tapi menurut gua kalau soal unik-unikan ya, gua lebih tertarik sama Classroom of Elite. Karena berarti Classroom season 3 ya? Oke. Karena dia itu menyajikan pertempuran otak nih, Pak. Yang season 2-nya nih agak turun nih, tapi season 3 itu naik lagi. Jadi pertempuran otak ini yang gue cukup suka gitu loh. Jadi tiebreaker lagi. Bapak Iqbal. Oke, Bapak Iqbal silahkan jawab. Cing. Oke, dia memilih Solo Leveling ternyata. Solo Leveling naik sebagai anime keempat. Berarti kita sudah Keempat punya apa kelima tadi? Keempat yang naik. Berarti kita punya Bleach. Kemudian kita ada Dan. Ada Kimetsu no Yaiba sama Solo Leveling. Menarik sekali. Emang banyak actionnya ya. Iya. Oke, nextnya berarti sudah dipastikan Bleach melawan Dan. Kalau gua tetap pegang Dan. Karena Dan sangat-sangat menarik buat gua, Pak. Kalau Bleach ya menarik, cuman kita udah dari sebelumnya lah, udah ada Bleach itu kan. Dan juga kalau lu mau nonton lu butuh effort kan. Ketika Dan lu cuma butuh 12 episode untuk menikmati satu season. I go with Dan. Oke, emang Bleach cukup superior ya dibanding Big Three yang lain. Dibanding Mas Cepak Kuning sih lebih tepatnya ya. Kalau One Piece masih bersaing lah karena animasi dari Studio Pierrot ini menarik sekali. Adegan fight-nya oke, tapi emang gue kayaknya harus memilih Dan. Karena emang suatu yang fresh, komedinya tetap terjaga, tense release-nya dijaga, sinematografi mantap banget. Nextnya Kimetsu versus Solo Leveling. Wah, ini berat ini kan. Nah, ini berat. Yang satu sudah pernah dinobatkan sebagai Best Anime Gen Z ya, salah satu dari 3 Best Anime Gen Z. Ada di sini. Yang satu lagi dinobatkan sebagai salah satu anime paling hype dari manhwa yang lumayan besar ini, termasuk salah satu milking kita yang lumayan besar juga. Ya, betul. Milking kita yang cukup besar. Cuma kalau gue ya merasa pada akhirnya Solo Leveling itu adventure dan action seperti pada umumnya karena tidak, menurut gue nih ya, tidak memberikan suatu impact feeling yang kayak gimana tuh gue. Karena dia itu ya udah dia membasmi musuh, dan yang cukup bikin gue bergidik tuh cuma waktu dia membuat Igris kneeling down, apa sih namanya, berlutut di depan dia. Itu gila banget karena dia lawan Igris kan susah banget tuh. Tapi dia bisa bikin dia tunduk, dan itu yang menurut gue momen yang kayak wah gila, mantep banget nih. Tapi kalau Kimetsu, Mas Michael Jackson jalan 2 menit aja, Pak. Itu memberikan impact anjing. Kok ada? Tapi yang menyebalkannya dari anime ini, Pak, dia tuh kalau asal-asal ada yang nge-hype dikit dibikin movie, nge-hype dikit dibikin movie, Pak. Iya, betul. Kalau yang satunya lagi udah ketebak, Pak, makin hari makin jago dia, Pak. Iya, betul. Jadi apa ya, thrillingnya atau sensasi
perjuangan lu untuk bertambah kuat itu makin lama makin berkurang. Meskipun di awal pengorbanannya gila banget. Iya. Dia benar-benar pakai otak segala macam, pintar ya kan. Mentalnya punya, tapi makin kesini udah dia sekedar kuat aja dibanding yang lain. Betul. Belum kelihatan sih di season 2 ini ya. Di season 1 sih kelihatannya kok kayak makin lama makin gampang gitu. Di season 2 semoga dia ketemu lawan yang lebih susah ya. Iya. Contohnya Raja Semut. Atau kalau kita bisa lihat ada sedikit effort lah buat naikin itu semua, jadi nggak sekedar naik level, tapi naik level dengan cara mungkin yang lebih agak-agak membuat penonton tuh lebih wah keren nih, ini orang ada usahanya gitu ya. Pas battle ya. Pas battle. Iya. Karena kan kalau sekarang lebih ke arah one hit one kill, terus sekali keluar skill langsung kalah. Ya, jadi agak sulit ya. Dan kalau dilihat lagi, kita pindah ke anime sebelah, Kimetsu no Yaiba ini juga memberikan impact bagi gue event waktu masing-masing dari mereka jatuh. Iya. Masuk ke Infinity Castle Arc, tiba-tiba muncul lagu nenet, wah, masing-masing jatuh. Terus Zenitsu, anjay, ada petir-petirnya, mas-mas petir ini ya kan, gokil bro. Dan visualnya juga di setiap adegan tuh menarik pak. Kayak Solo Leveling visualnya sama pak. Visualnya gitu-gitu aja. Ya gitu-gitu aja pak. Yang menarik cuman dia semakin bertambah hebatnya, jadi orang lihat tuh semakin lama semakin hebat ya. Ya, paling mentok itu di efek-efek dia bisa keluarin shadow itu. Betul. Itu oke sih. Cuma masih ya secara keseluruhan cerita dan sinematografi menurut gue lebih impactful Kimetsu. Gua Kimetsu. Gua juga milih Kimetsu. Oke, berarti Kimetsu melaju ke langkah berikutnya. Langkah menuju final. Anjay. Berarti di final kita akan ketemu siapa, Pak? Berarti di final ini dia cukup sulit. Dandadan versus Kimetsu no Yaiba. Wah, ini sebuah pertandingan yang lumayan untuk dibayangkan ya, Pak ya. Kalau Dandadan memberikan suatu hal yang baru, sesuatu hal yang sebelumnya kita tuh belum pernah lihat. Kapan lagi lu bisa ngelihat hantu melawan alien, atau alien melawan hantu, atau tim manusia melawan tim alien, dan bekerja sama dengan hantu gitu. Iya. Kalau di Indonesia kan hantu yang penting kesurupan dulu, abis itu datang kan bapak ahli pintar siapa gitu. Iya. Nggak ada aliennya. Iya, nggak ada Kalau di alien. sini ada aliennya. Ada alien. Betul. Satu hal yang beda ya. Wah, sulit ya ternyata ya. Tadi kayak di awal-awal cukup gampang ya. Betul. Apalagi yang tadi gue bilang dua-duanya ini impactful buat gue. Yang satu ya tadi memberikan pengalaman yang fresh, di mana action komedi gitu. Terus yang ini Kimetsu memberikan kayak penceritaan dan juga apa ya? Struktur 3 babaknya menarik ya. Iya. Lebih ke Naik turun emosinya, terus juga bagaimana dia prepare sampai ke latihan-latihannya juga disorot ya. Dan sinematik menurut gua. Yang waktu jatuh itu sinematik, itu jatuh itu pergerakan atau misalnya nih kayak gue sempat ngomong sih kayak karakter dari siapa Tanjiro itu kayak gimana karakternya, itu diperlihatkan dari gerak tubuhnya. Zenitsu kayak tipe orang kayak gimana. Contohnya Inosuke yang dia kan barbar ya orangnya, yang nggak takut sama sekali sama tantangan ya. Waktu lagi makan tiba-tiba jatuh, ya udah dia malah senang, malah dia pakai itu topengnya, malah siap untuk battle gitu. Terus si siapa ceweknya Tanjiro yang kupu-kupu Kanae apa Kanao ya? Kanao. Waktu Kanao jatuh dia langsung khawatir sama sekitarnya, kan menurut gua itu epic sih. Terus dia juga mainan sinematografi, kalau katanya ya teori-teorinya, misalnya ada yang selamat, ada yang mokat, itu dilihat dari warna merah kuning. Walaupun gua belum baca manga dan gua nggak mau baca manganya karena nggak mau spoiler ya. Gua nonton bioskopnya aja. Tapi ya dua-duanya sama-sama menarik. Agak berbeda dengan Dandadan yang memberikan komedi segar ya. Tapi di sini kalau kita melihat nih, Kimetsu sebenarnya lebih diuntungkan Pak, karena dia nggak cuma 1 season, dia udah lanjut ke 2 season, 3 season. Oh iya benar sih. Kalau misalnya kita lihat Dandadan, tiba-tiba season 2-nya jeblok, tiba-tiba bisa langsung kalah di Dandadan. Tapi untuk 2024 berarti hanya untuk season itu doang ya? Iya. Berarti kita nggak bisa nilai dari Kimetsu sebelum-sebelumnya, karena kalau kita lihat
Kimetsu itu salah satu anime yang tetap konsisten. Misalnya season 1-nya oke, season 2-nya oke sampai sekarang gitu. Tapi ini personal deh. Kita udah nggak bisa secara objektif karena kalau secara objektif sama-sama kuat, Pak. Secara objektif sama-sama punya plus minus masing-masing yang kalau diadu itu nggak bisa, sama-sama bagus tetap aja. Iya. Plusnya akan sama-sama lebih gede, plusnya sama-sama lebih oke gitu. Jadi kalau personal gue akan memilih Kimetsu. Mungkin gua akan milih Dandadan, tetapi kalau dilihat-lihat sebenarnya Kimetsu ini menarik karena konsep dari dia itu ada banyaknya tim, jadi dia nggak berdiri sendiri. Kalau Dandadan kan cuman satu karakter terus ditambah karakter pendamping ya. Ya adalah karakter-karakter lain mungkin yang bakal ke highlight juga. Gue jalan di Kimetsu sih. Kalau dari lu kenapa nih, Pak? Kalau dari gue di Kimetsu itu mereka tuh masing-masing dari, terutama di karakter ya, kalau gue lihat di karakter di Kimetsu itu ada lebih dari satu karakter yang ingin ditonjolkan ya. Bahkan di setiap episodenya pun ibaratnya ada waktunya momen si karakter ini bersinar, ada waktunya momen si karakter ini bersinar. Kalau di Dandadan yang kita lihat Okarun terus kan bersinar ya. Benar. Okarun terus yang bersinar. Terus juga kalau di Dandadan itu scape-nya di situ-situ aja tuh. Kalau nggak sekolah, rumah Momo, sama ini paling baru-baru kan pindah prefektur. Tapi pindah prefektur pasti jatuhnya di season 2. Berarti mainnya cuma di sekolah sama di rumah Momo. Atau skenario-skenario simpel lah, skenario lingkungan sekolah, lingkungan perumahan. Ya daily life lah jatuhnya. Cuman daily life dikasih bumbunya ini micinnya banyak banget, Pak. Iya. Jadi ada alien, ada hantu, sehingga bener-bener bikin kita tuh bener-bener terbawa lah. Nah, tapi kalau di Kimetsu kalau kita lihat dari segi latarnya itu dari masuk hutan, terus masuk pemandian air panas, terus masuk ke, terutama yang kemarin sampai ke kediamannya si Obuyashiki. Obuyashiki. Kediaman Obuyashiki. Bagaimana cara dia bunuh diri, terus juga bagaimana ibaratnya scape yang kita lihat tuh secara landscape ya, secara kalau kita zoom out bener-bener itu dunianya lebih luas sih gue lihat ya kalau untuk Kimetsu. Emang tapi secara keseluruhan sih berarti pemenangannya Kimetsu ya dari kita berdua ya. Cuma emang kalau gue boleh ngomong jujur secara objektif agak sulit kita membandingkan dua anime ini karena yang satu itu udah masuk ke season belakang, season terakhir. Jadi emang udah mulai dibuat se-epic mungkin. Sementara Dandadan itu masih baru ibarat prolog. Baru mulai. Baru 12 episode lagi. Iya. Tapi emang nggak bisa bohong, Kimetsu lebih bagus secara quality, secara animasi, secara alur cerita. Cuma emang berarti Dandadan ini secara objektif dia mampu menyaingi Kimetsu yang udah punya pamor lama. Betul. Yang udah mempersiapkan cerita sedemikian rupa sampai akhirnya sekarang sangat-sangat bisa dibilang masterpiece lah Kimetsu ini. Dan Dandadan bisa menyamai itu dengan 12 episode pertamanya dia. Jadi cukup menarik untuk Dandadan, tapi pemenangnya untuk anime terbaik tahun 2024 versi anime Kane itu adalah Kimetsu no Yaiba. Anjay. Gimana kalau menurut kalian? Apakah kalian setuju Kimetsu no Yaiba adalah anime terbaik di tahun 2024? Apakah menurut kalian Dandadan, ataukah menurut kalian Bleach, atau siapa tahu menurut kalian Blue Lock? Nggak ada yang tahu kan? Atau mungkin Oshinoko, Nigejouzu? Silahkan tulis di kolom komentar. Apakah kalian setuju dengan anime Kane? Sekian dari Makane. Azas.